warung kita nih memang medsos ya. Medsos. IG, TikTok segala macam, Facebook sekarang malah ada yang baru tuh Facebook Pro. Ya memang tuntutan, memang kita harus terjun di sana karena penonton sekarang nih memang lagi ke medsos. Medsos ya. Manusia mana sekarang yang nggak pegang handphone gitu bang. Jadi kalau kita nggak terjun di situ, muka kita hilang. Nggak dikenal. Kalau dulu kan kita promo segala macam, manggung ini kan banyak di acara TV dan lain sebagainya. Sekarang malah udah mulai pindah ke medsos, YouTube kan gitu. Jadi kalau kita nggak terjun di situ ya kita hilang. Tuntutan sih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Kang Lucky Anima. Halo, ye, dua kali ini. Apa kabar bang? Alhamdulillah, sehat bang. Alhamdulillah. Kita lama udah nggak jumpa nih bang. Benar banget. Berapa? Setahun ada ya? Lebih? Setahun ada kan? Setahun lebih kayaknya bang. Ini sesi kedua kita nih bang kan? Ya. Bang Lucky Anima, bukan ya. Lucky Laki bang. Oh beda. Lucky Laki itu band. Oh band. Kalau abang? Anaknya Bang Medadi. Oh, Oke. Kalau abang siapa namanya? Kalau saya Lucky Anima. Anima Band. Bintang. Hit singlenya Bintang. Nah, kesibukan apa sekarang nih bang? Kesibukan ya as a musician ya masih di bidang musik. Musik manggung masih. Anima jalan, project sendiri juga jalan. Sekarang lagi nyobain ke TikTok. Oh, aku nyobain live TikTok, tapi baru semingguan inilah. Nah, banyak kan artis dulu pernah saya podcast ngomong, kalau lu mau lihat gue, ya lu nonton konser, nggak usah pakai plafon lain-lain lah gitu kan. Buntut-buntutnya mereka ikut juga, ikut trending lah gitu kan. Mereka ikut TikTok, IG dan sebagainya gitu. Abang ini karena ketularan juga atau gimana tuh? Dibilang ketularan juga ya, tapi aku mikirnya kebutuhan sih bang. Kebutuhan. Jadi memang sekarang warung kita nih memang medsos ya. Medsos. IG, TikTok segala macam, Facebook sekarang malah ada yang baru tuh Facebook Pro. Ya memang tuntutan, memang kita harus terjun di sana karena penonton sekarang nih memang lagi ke medsos. Medsos ya. Manusia mana sekarang yang nggak pegang handphone gitu bang. Jadi kalau kita nggak terjun di situ, muka kita hilang. Nggak dikenal. Kalau dulu kan kita promo segala macam, manggung ini kan banyak di acara TV dan lain sebagainya. Sekarang malah udah mulai pindah ke medsos, YouTube kan gitu. Jadi kalau kita nggak terjun di situ ya kita hilang. Tuntutan sih sebetulnya. Keuntungan promosi di situ apa? Nggak pakai bayar atau gimana ya? Kalau dulu kan promosi kan bayar tuh. Betul. Apalagi kalau dulu kita sebagai band baru itu kan dana promosi itu besar sekali bang. Ke radio-radio seluruh Indonesia, terus masuk TV-TV itu kan. Ya bisa dibilang itu duit semua bang gitu. Nah kalau sekarang kita terjun di medsos ini kan setiap orang bisa punya akun sendiri. Kita bisa bikin video sendiri, bisa bikin channel YouTube sendiri. Kenapa baru kepikiran sekarang? Kemarin kemana? Gitu. Ya seperti yang Bang Jaki bilang tadi, aku salah satunya itu mikir kayak gitu dulu. Ternyata ya dunia berubah kan. Kita mulai menyadari kalau kita nggak terjun di medsos, ya memang kita hilang gitu. Iya. Aku juga kemarin bukan nggak kepikiran, sebetulnya memang kesibukannya kan bukan ke arah situ juga. Aku ada beralih fokus dulu sebentar gitu. Nah, akhirnya saya mulai mencoba nih gitu. Coba. Kemarin juga berapa kali live itu masih bingung bang. Ini tombol apa, kayak gimana, yang mengoperasikannya gitu.
Dari segi apalagi kalau saya nyanyi itu kan kalau di TikTok harus pakai sound card segala macam kan, Iya. settingan mic-nya, settingan mixer segala macam. Itu kan nanya-nanya juga ke teman-teman, mana sih kok suara gue gini gitu. Iya, salah satunya itu. Gak bikin studio sendiri buat live gitu. Biasanya kan orang udah bikin modal lah gitu. Sementara kamar aja yang disulap itu, Bang. Sulap. Ya, nanti ke depan kalau memang TikTok ini mulai jalan, mulai ya harus dipikirkan. Gitu ya kan. Iya. Dan banyak endorse ya biasanya. Amin, mudah-mudahan. Gitu. Bang, dunia TikTok ini kan keren nih. Iya. Yang sekarang lihat itu sekarang viewersnya setiap hari meningkat atau stuck di situ aja gitu. Maksudnya viewer yang mana tuh? Viewers TikTok lah. Viewers TikTok. Menurut saya sih makin ramai sih sekarang. Makin ramai. Kemarin-kemarin kan Facebook yang lagi bagus. Terus ada lagi Instagram. Ya TikTok ini kayaknya dari semua kalangan masuk di TikTok semua. Kalau kita cover lagu orang pada saat live di TikTok itu, Iya. ada yang marah nggak penyanyi aslinya atau gimana penciptanya? Kalau live sejauh ini saya nyobain enggak sih, Bang. Ya, karena kan Tapi kalau posting mungkin ya, kalau posting ada kayaknya. Ada kayaknya. Soalnya ada beberapa postingan kita yang pakai lagu apa gitu. Itu kadang videonya tetap ada, suaranya hilang gitu. bisa kayak gitu ya? Ada beberapa, saya juga beberapa kali. Oh mungkin ini karena masalah copyright. Belum ngerti juga sih ke arah situ kalau saya. Tapi ya jelas kalau postingan ada kejadian kayak gitu. Tapi kalau live bebas kayaknya, Bang. Kalau live itu apakah save jadi postingan nggak? Tergantung si kita pemilik akun. Kalau kita live kita diposting, itu jadi postingan kan. Nah itu saya belum nyobain tuh. Nah itu ke depan saya pengen nyobain tuh. Misalkan lagu siapa, pada saat saya live, terus saya posting, pengen tahu nih, kena copyright nggak, kena claim nggak gitu. Kalau teman-teman lain pengalamannya gimana tuh? Pernah nggak? Nah, tanya. Belum pernah komunikasi masalah itu sih, Bang. Karena kan teman-teman lain kan artis semua nih, Bang. Ya. Gua kalau gini kejadiannya pasti diginiin. Disikapin dengan gimana tuh? Maksudnya? Apakah yang posting kita sudah Mm-mm. suara kita hilang tuh, tapi gambar aja ada tuh. Kita turunin, delete aja atau gimana? Kalau aku pribadi ya mending diturunin aja, Bang. Soalnya kan penonton juga kalau ini mau lihat video tanpa suara, ngapain ya? ngapain juga gitu. Ibaratnya film dulu ya, kayak Charlie Chaplin gitu. Orangnya ada, suaranya nggak ada gitu. Nah iya, jadi penonton juga kentang sendiri. Ini apa sih gitu? Itu copyright di medsos ternyata ada juga ya kalau itu posting. Tapi kalau yang lain-lain kayak gimana tuh? Medsos yang lain lah gitu. Ada yang bilang medsos si biru, jadi kan mereka udah tahu nih, mereka nggak sebutin nih si biru itu apa. Yang paling bagus sekarang untuk menghasilkan uang medsos, katanya plafon yang warna biru. Ya, yang kenapa tuh? Udah coba belum, saya belum Bang. Justru saya juga lagi pengen fokusnya ke yang tadi, ke TikTok itu. Kalau yang biru saya belum tahu seluk-beluknya juga sih. Kalau setahu Abang tuh untuk di TikTok sendiri, kalau live teman-teman artis yang lain bisa dapat berapa duit sekali live kayak gitu? Itu kan ini setahu saya ya, tergantung follower kita, ya tergantung viewers kita dan seberapa banyak kita mengumpulkan spender kan gitu. Spender tuh yang orang-orang yang gift gitu, kasih gift, menebar gift gitu. Ya rezeki-rezekian, Bang. Ada yang temanku si PW itu, aku dapat kabar tuh. Si PW Tahta tuh lumayan gede tuh katanya. Lumayan gede dari
TikTok. live itu ya. Jaki Kapten tuh yang rajin banget, keren. Jaki Kapten, P Tahta, terus siapa lagi ya? Kayaknya yang paling rajin mereka berdua deh. Dari generasi kita ya. Atau juga ya. Oh, Dirga Dadali rajin juga. Dirga, si Radit, Rama tuh. Oh gitu Bang Adi. Kamu. Kalau atau dia rajin juga, cuman dia konsepnya beda. Kalau Ato kan sekali live tuh bawain lagu sendiri. Kalau kayak Jaki, si PW, termasuk aku juga, aku lagu apapun hajar gitu, cover gitu. Gitu. Kalau Ato memang dia eksklusif di karya dia sendiri gitu. Tapi Ato keren. Kalau kita ngomong gift itu kan harus punya modal ya. Siapanya yang punya modal? Yang ngasih gift. Oh iya, jelas. Pada saat kita nggak punya, kita kan beli gift itu kan. Mulai dari ada Top up lah istilahnya, kayak top up gitu. berapa sampai berapa, terus dia ngasih ke yang kita viewers gitu kan. Kita nonton, dia dapat gift dari kita. Harganya kan lumayan, mau berapapun pasti kita harus punya modal nih. Kayak punya akun sendiri, uang sendiri gitu. Iya. Tapi kan banyak juga orang yang mau ngasih gift, dia nggak punya modal. Ya? Disuruh beli, lu mau beli nggak nih? Bukan begitu Bang. Mau beli gimana maksudnya nih? Kita punya akun nih, akun TikTok. Gue mau gift nih ke yang saya nonton nih, artisnya kan. Iya. Pas kita mau kasih gift, langsung ada tulisan beli gift itu harganya udah ada. Kalau kita nggak mau beli itu, ya berarti kita nggak punya modal dong untuk ngasih artis kita. Sebetulnya kan kalau misalkan Bang Jaki nih suka ngefans sama siapa gitu di TikTok yang lagi live itu, pengen kasih apresiasi lah istilahnya ya. Tapi misalkan tanpa modal gitu ya. Sebetulnya saya pribadi juga yang live nggak terlalu mengharapkan itu juga gitu, nggak jadi satu syarat gitu. Lu mau nonton gua, lu harus kasih gift gua gitu. Nggak juga gitu. Tapi kan Bang Jaki bisa kasih apresiasi di jalan lain, misalkan tap-tap layar gitu kan. Oh bisa gitu. Iya, aku juga nggak ngerti itu tap-tap layar tuh untuk apa. Tapi katanya sih itu untuk meningkatkan algoritma si yang lagi live gitu. Gitu. Jadi katanya sih kalau tap-tap layar kita semakin banyak, pada saat kita live tuh makin banyak masuk di beranda orang gitu katanya sih. Jadi Gitu. saya tanya ke teman-teman, belum tentu artis yang dikenal itu masuk ke TikTok itu banyak yang cari, banyak yang viewer. Benar banget. Orang biasa pun yang nggak dikenal, kalau udah sering, Iya. itu viewersnya algoritmanya udah menuju ke sana gitu. Benar. Itu kalau saya lihat Bang Jaki juga pasti inilah pernah lihat artis yang udah punya nama bisa kalah sama orang yang cuman joget pargoy atau cuman sadboard kayak gitu-gitu. Mereka kan penonton tuh bisa 5.000, 6.000 orang, 7.000 orang gitu. Sementara kalau teman-teman artis ini kan paling puluhan, ratusan gitu. Betul. Kayak gitu bisa kalah jauh sama yang maaf ya cuman joget-joget apa gitu. Kalau kita nonton apaan sih? Tapi penonton ya sebenarnya itu. Nah itu saya juga masih masih cari formula ini apa yang beda gitu. Penonton tuh seneng dari sisi apanya gitu. Tampil beda ya, harus terkonsep. Karena kalau kita main, kadang kita konsep juga nggak berhasil juga, mending nggak usah konsep. Iya. Nothing tulus saja. Iya, nothing tulus. Ya mungkin kita rezeki-rezekian tadi gitu. Banyak yang ngejar gini, semakin dikejar untuk terkenal, itu semakin jauh Bang. Semakin nggak dikejar, tau-tau booming aja gitu loh. Iya. Itulah dunia gitu. Makanya sebetulnya ya kita melakukan eksistensi itu dengan tulus aja lah Bang, gitu. Nggak berharap sesuatu gua harus dapat gift gede gitu.
gua harus banyak penonton. Nah, pokoknya nanti tulus ya sudah, lakukan saja gitu. Kemarin ada teman tuh bang, artis juga. Hmm. Dia live 4 bulan. Setiap hari dia live, Iya. nyanyi dan sebagainya. Kehidupannya dia juga itu bisa dapat 1 Pajero Sport. Buset, saya bilang, oh dia beli gitu. Keren. Iya memang. Nah, tapi ada lagi yang teman satu pada podcast sama saya ngomong, kenapa saya mah sampai 10.000 yang viewers, 10.000 follower TikTok saya jual akunnya. Waduh. Saya bilang, buat apa? Buat jualan online gitu. Ada yang beli gitu. Jadi setiap 10.000 follower dia jual, dapat lagi 10.000 jual, makanya ganti-ganti. Iya. Saya bilang, oh ini jualan online atau gimana? Jadi sekarang itu followers itu di akun TikTok itu kalau udah banyak dijual juga. Tapi dijualnya itu untuk usaha-usaha online gitu. Iya. Memang kita kalau bikin satu akun buat jualan gitu, kita nggak beli misalkan dari nol bangun itu lama banget bang, susah gitu. Memang makanya ya itu salah satu jalan, mungkin jalan pintas langsung. Tapi followernya yang asli ya, bukan beli, kan banyak yang beli juga bang. Iya. Kalau beli ternyata yang di follow itu orang luar gitu, pakai bahasa Indonesia. Orang luar nggak ngerti bahasa Indonesia kayak gimana kan? Iya. Akhirnya kan nggak tepat sasaran juga. Pas kita jualan follower banyak memang, tapi tujuannya kan untuk beli produk kita. Betul. Kalau affiliate, nah itu gimana bang? Ngerti nggak? Nah itu aku lagi pengen belajar itu. Ada dengar katanya affiliate lumayan juga. Ya, cuman sebelumnya aku belum tahu. Harus nanya ke teman-teman juga. Pengen. Berarti kita belajar sama-sama bang ya. Semua yang berhubungan dengan menghasilkan, apalagi di dunia medsos, iya, harus dipelajarin guys gitu loh. Jangan sampai ketinggalan. Karena cara mudah untuk nyari uang sekarang ya di medsos. Gitu. Entah itu jadi affiliate atau enggak live sendiri gitu. Dia tergantung mau konsepnya gimana. Bahkan satu di wilayah Sukabumi sana, mereka satu kampung itu beli peralatan untuk live. Iya, gitu. benar. Dan mereka satu geng gitu. Saya bilang, buset, ini orang udah mungkin dunia kerja itu udah nggak tahu mesti kerja kemana ya bang ya. Iya. Jadi udahlah yang menghasilkan itu yang paling cepat. Iya benar. Itu kan yang tadi juga setbor itu kan satu kampung itu pada Kampung gitu. ngantri di belakangnya. Wih bisa banyak banget itu kan ya. Nge-live gitu. Dunia telah berubah sih. Aku juga kan kemarin live sedikit aja tuh. Jadi nambah teman banyak banget. Salah satunya ada yang buat nanti tanggal berapa tuh, Mei apa Juni gitu. Mau kasih job juga. Kan jadi nyambung itu, istilahnya kita silaturahmi lewat handphone gitu. Betul. Tambah teman baru, ya nambah silaturahmi ya mudah-mudahan jadi nambah rezeki juga. Bang. Nah kayak gini. Nambah teman juga kan rezeki gitu. Kita nambah teman nih, temannya Bang Lucky jadi teman saya. Betul. Teman saya jadi teman Bang Lucky. Itulah namanya collab ya. Collabs benar. Betul. Keuntungan sekarang itu kalau kita main di medsos harus bisa kolaborasi, tidak bisa sendirian. Gitu. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang content creator, dia collab semua tuh. Besok dengan ini, besok dengan ini, karena dia pengen mencari masa lebih luas. Betul. Jadi istilahnya barter follower. Barter follower. Iya. Kalau sendiri nggak mungkin bisa. Kalau sendiri itu untung-untungan juga ya. Gitu. Kadang kita lihat sesuatu yang nggak yakin berhasil tuh bang, tahu viewersnya gede banget. Iya, kita nggak pernah nyangka itu. Ada video yang cuma syuting sandal jepit, ini sandal jepit guys, ini sandal jepit, tapi kok sampai jutaan yang mau nonton. Iya. Padahal kita konsep-konsep video dan sebagainya nggak ada yang nonton bang. Gitu. Iya. Kebalikan dunia sekarang.
Iya, dari selain itu sisi miracle juga pasti ada sih Bang itu. Contoh lagi lagu Bang katanya. Lagu yang dikonsep bagus pun nggak tahu kapan meledaknya. Tapi lagu yang biasa dinyanyiin, biasa ngejamming, tahu-tahu besok meledak. Kita nggak tahu. Iya benar. Kan? Makanya kita ya tugas kita sebagai apa? Sebagai ini ya bikin konten sebanyak-banyaknya. Gitu. Kita nggak tahu yang mana yang nyangkut itu. Karena kalau saya tanya anak-anak konten kreator, berapa sih sehari yang harus dikeluarin video? Kita harus konsep. Kalau ini video ya, bukan live ya. Iya. Jadi mereka itu bikin di atas 5 video setiap hari. Sehari. Masukin gitu. Buset, begitu Bang. Gitu. Capek ya. Sampai gitu. Konsep sembara aja sekarang Konseptor, editor. Terus yang kedua, kalau ada peristiwa yang lagi viral sekarang, kita sambung-sambungin ke situ. Jadi algoritma pencariannya ke situ semuanya. Iya. Gitu. Oh, disambung-sambungin, kan? Dan semua walaupun ngeledek atau ngejatuhin orang atau nyenggol orang, ya itu kehidupan sekarang. Iya. Kalau mau viral harus berani nyenggol orang, Bang. Kalau dulu kan enggak. Iya benar. Adat itu harus ada, attitude itu harus. Sisi nekat juga harus punya ya. Sekarang mah nekat aja, yang penting viral gitu kan. Gitu lah. Itulah dunia medsos yang mulai enggak kebendung gitu kan. Gitu. Bang, Siap. ini kan ada album baru nih. Bukan album sih Bang, single. Single baru. Ini tentang apa? Setahun yang lalu lah itu nggak baru. Jadi itu kan ciptaan si Inkan, gitaris Anima tuh. Ceritanya ya tentang mengagumi pasangan. Jadi selama ini nggak suka mengagumi pasangan nih. Biasa nyuekin aja gitu ya. Enggak sih, memang jadi cerita lagu ini kan judulnya Kau Yang Terindah. Setelah berapa tahun menikah atau puluhan tahun menikah baru ternyata baik ini pasangan saya, begitu kali Bang. Baru sadar ya. Iya, apa ya, di perjalanan cintanya ini memang Kau Yang Terindah ini mengagumi dari awal memang. Cuman memang ini katanya sih, kata si Inkan ada sambungannya dari lagu Bintang yang dulu. Soalnya kan gini nih, kita kalau mengagumi pasangan, makin tiap tahun itu makin nggak mengagumin. Ini kebalik ya. Iya. Makin kita tua, makin bersama itu banyak. Makin biasa gitu ya. Biasa, tiap hari ketemu kan. Nah, sekarang semakin lama itu semakin cinta ya Bang. Nah, kalau di lagu ini kayak gitu. Kayak gitu. Jadi cintanya bukan makin luntur, tapi makin menguat gitu setelah adanya anak, terus melalui berbagai macam halangan rintangan tetap kuat. Jadi dia makin cinta gitu. Dia nggak lihat tetangga sebelah gitu ya, tetap aja fokus sama satu ini. Iya. Gitu. Kalau di lagu Bintang dulu kan ku abaikan segala hasratku agar kau pun tenang dengannya. Ceritanya si pasangan ini pernah sama yang lain, tapi dia nunggu. Dia nunggu dan akhirnya bersama lagi. Itu lagu Bintang. Nah, setelah ini ada sambungannya, ternyata setelah bersama lagi, cinta mereka semakin kuat gitu ceritanya, begitulah. Nanti single berikutnya sambung lagi ya, sambung menyambung menjadi satu gitu. Bisa jadi. Indonesia gitu. Iya, gitu iya. Kan? Kenapa suka menyambung lagu Bang? Ada kan orang menyambung. Ya itu mungkin si Inkan yang tahu ya, karena dia kan yang bikin lagunya gitu. Kalau aku kan cuma nyanyiin Bang. Terus kan sekarang ada dengan yang anime yang masa lalu. Oh iya. Itu kan bikin band juga ya. Jadi ya ceritanya, panjang ini Bang ceritanya. Gak apa-apa sampai subuh, kita udah sampai malam ini. Ya intinya kemarin kan kita sempat dari pihak kita sempat nuntut juga ke pihak mereka. Nama Anima juga kan sempat jadi perebutan itu. Nama Anima tuh. Dan akhirnya kita daftarkan di DJKI kemarin, udah hampir 2 tahun nih kayaknya. Hampir 2 tahun udah legalitas udah kita yang pegang Bang. Udah terdaftar gitu. Tapi kemarin kita lihat
pihak mereka masih menggunakan nama Anima juga. Sebetulnya kemarin kita udah pengen gedor lagi lah ke pihak mereka, cuma dari pihak anak-anak juga namanya Capek. sama teman sendiri gitu kan. Kita mau cari apa ya sudahlah, jalan aja lah gitu. Gitu. Hmm. Kalau Namanya rezeki mah udah diatur gitu. kalau diundang nih di kota yang sama, dua-dua pakai band yang sama nih, namanya ya, itu orang mau nonton kemana nih? Ini mana animanya ini kok satu kota gitu, misalnya. Satu kota ya nggak mungkin barengan juga bang. Itu kan misalnya ya. Ya masalahnya kan nggak mungkin kontak di acara yang sama. Betul. Kan? Tinggal lihat di medsos aja lah sebetulnya. Sekarang kan banyak manggung solo ya, kalau saya lihat. Ya ada beberapa. Dan banyaknya di luar Bandung ya. Ya di luar pulau bahkan kalau Anima ini bang, ramenya di luar pulau. Yang penting bisa buat makan ya. Dijabanin ya. Iya ya, yang Tapi penting kan- dapur ngebul bang. Betul. Tapi kan kondisi Bang Luki kan lagi sakit di kaki nih. Iya, masih terapi. Tapi fisik saya lihat, wih, sampai di luar pulau dengan jarak yang jauh. Dijabanin ya. Demi Dijabani, Bang. Ya namanya kita berusaha profesional sih ya. betul ya. Kan memang tapi kan kalau misalkan ada event di mana ya saya posisinya manggungnya sambil di setting sambil duduk pakai apa kursi bar kayak segala macam gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah penontonnya pecah-pecah aja sih. Memang ada beberapa IO tuh yang istilahnya meragukan lah gitu. Ini gimana nih saya nyanyi sambil duduk acara rame nggak gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah sih ada beberapa IO yang ya terima kasih banget masih trust sama saya gitu. Ya memang saya harus menjalankan dengan profesional banget. Ya alhamdulillah pecah sih kalau penonton. Nggak terlalu pengaruh akhirnya gitu. Sekarang kan artis-artis ini kan bayarannya udah apa ya, non budgeter kalau kata kita kan, harganya itu nggak terhingga. Mending dengan harga yang tinggi tapi kerjaan cuma dapat sebulan atau 2 bulan baru dia bisa kerja karena panggilannya karena terlalu tinggi harganya, atau enggak harga yang standar tapi tiap minggu dapat kerjaan. Yang mana tuh bang? Kalau saya pribadi ya mendingan nggak usah terlalu tinggi tapi rame banyak gitu. Gitu loh. Tapi Daripada kita pasang rate tinggi tapi sekali doang panggil, besok udah nggak panggil kita lagi, buat apa? Lama-lama kan habis juga, hilang juga jobnya nanti. Betul. Mendingan biasa-biasa tapi rame. Gitu. Dengan segitu juga masih bisa dinego ya? Enggak juga. Bisa. Tergantung kita komunikasinya aja. Bahkan pun ada yang harganya ya nggak terlalu mahal ya. Pada saat di hari hanya panggilan itu atau pihak promotornya itu nggak ada kejelasan gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Gak ada kejelasan tuh dalam artian gimana nih? Kayak DP nggak ada karena udah percaya ya. Pada saat hari hanya ditanya ini jadi nggak, padahal udah dikosongin tuh jadwalnya kan. Tahu-tahu nggak ada kabar dari yang pihak penyelenggara, ini kan? Nah itu selalu ada, makanya kita suka antisipasi. Kalau misalkan DP belum masuk, misalkan ada kontak nih untuk tanggal sekian di kota apa, kalau DP belum masuk, saya belum anggap itu jadi. Gitu. Jadi patokannya kan DP dulu 50%, nah baru kita lock tanggalnya bang gitu. Biasanya gitu. Karena mungkin pas ya. Ya memang ada beberapa IO yang memang udah deket banget, itu kadang profesionalitas kayak gitu diabaikan. Tapi kalau saya mendingan strike sama peraturan sih ya gitu.
jauh-jauh hari, misalkan 1 bulan sebelum atau 2 minggu sebelum DP masuk, saya lock tanggal gitu. Lock tanggal ya. Nah, pelunasannya sebelum saya berangkat biasanya gitu. Lebih banyak dengan solo atau dengan band kerjaan sekarang? Kebanyakan solo sih. Teman-teman ini. Karena mungkin di daerah lain kan mungkin terkendala sama akomodasi yang tinggi segala macam gitu. Sekarang kan apa ya? Tidak kayak dulu ya. Kalau undang artis itu betul-betul sesuatu banget nih datang ke daerah event ini. Kalau sekarang kalau saya lihat masih banyak nggak event-event kayak acara-acara yang undang artis kayak gitu di daerah? Masih banyak kan? Masih banyak. Alhamdulillah masih banyak. Apakah informasi kita nggak nyampe kali ya? Tapi pada saat kita berteman dengan artis di IG, oh ternyata artis ini masih punya kerjaan. Kadang gitu kan. Oh, kita kan Indonesia ini kan luas banget, Bang. Dari Sabang sampai Merauke, kota berapa ribu coba? Betul. Satu kota aja kan, apalagi weekend ya. Kadang kan suka bikin event apa, produk apa, lagi promo apa, dari instansi, dari misalkan TNI, Polri, Sertijab, apalagi kemarin tuh zaman-zaman kampanye pilkada tuh banyak banget event tuh sebetulnya, Bang. Produk aja yang mau launching produk apa itu kan biasanya pakai jasa bintang tamu, gitu. Banyak banget. Kadang kafe apa, launching kafe apa, ulang tahun kafe apa, itu kan ulang tahun kan tiap tahun. Kalau acara ibu-ibu arisan pernah diundang nggak? Wah, kayak bener nih. Kalau saya ngundang mah kalau saya diundang agak serem juga, Bang. Gitu kan. Ibu arisan diundang nih kan, ibunya kaya nih kan. Acara arisan doang tapi ngundang artis. Tapi ada aja sih, ada. Cuman saya belum pernah nyangkut tuh job ibu-ibu arisan gitu. Bang, untuk plan ke depan, apa ini Bang? Medsos itu terus dijalanin tuh. Iya, plan ke depan salah satunya itu saya memang mencoba untuk konsisten ya. Katanya kan kalau untuk live di TikTok tuh harus konsisten supaya algoritma kita semakin naik gitu. Ya salah satunya itu plan ke depan untuk gimana caranya mengkonsistenkan live dan juga postingan. Banyak belajar juga ke teman-teman yang udah eksis gitu. Salah satunya itu, terus sama Anima juga kemarin baru ketemu untuk ngobrolin benahin manajemen, terus bikin karya baru. Plan ke depan sementara itu sih. Kalau waktu untuk live perform gitu di TikTok, jam berapa enaknya? Saya belum nemu itu enaknya jam berapa ya. Cuman selama ini kemarin-kemarin nih saya memang baru bisa tuh di atas jam 9 malam, Bang. Karena aktivitas sehari-hari, terus kadang ada capeknya juga. Biasanya moodnya ini baru keluar tuh malam-malam jam 9, jam 10 saya mulai live. Kadang ya sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam gitu. Ada satu nih, saya podcast kemarin, itu dia bilang sampai dia di kamar mandi terus melakukan apa, ditonton katanya, bener, makanya kapan sih lagi gitu kan di kamar mandi, mau nonton, dan live, saya bilang, ini orang kita kalau di kamar mandi itu live-nya gimana itu? Yang salah siapa? Kalau bukan itu gimana itu? Enggak, masih setengah kali ya. Ada juga yang nonton. Ada. Itu yang gila siapa ya? Kadang maksudnya itu kan privasi sendiri gitu loh. Iya, fenomenal memang. Makasih bilang, oh gitu. Ada kemarin dengan satu dulu dia pernah jadi artis atau hilang lah karena terlalu kasar kalian. Udah oh gitu. Saya bilang hebat. Saya bilang sampai kapan modal, kapan misalnya buang air kan semua. Dia bilang ada nonton, ada.
Iya, dia bilang, sambil dia makan. Nggak dimatiin handphone sih. Ini orang apakah dunia itu udah berubah kali ya? Hal-hal yang kita anggap penting, dia nggak penting buat orang gitu loh. Gitu. Dan ada penontonnya, selalu ada gitu. Memang ya. Jadi kayak itu dunia kayak medsos itu kayak orang lagi parkir live, saya bilang orang lagi ngelipat apa nih, kayak barang bekas kayak pemulung dan sebagainya kan, dinonton gitu loh. Iya. Jadi ya, Dan banyak yang kasih gift itu bang. banyak nggak sih gitu. Iya. Gitu. Jadi ya rajin-rajin lah live guys. Gitu. Mungkin itu rezeki Anda Iya. dapatkan uang lebih banyak. Gitu ya bang ya. Betul. Gitu loh. Saya pengen juga ikut bang. Cuma kesibukan saya. Oh iya. Senin sampai sore udah kita ketemu malam ya kita ngobrol tentang dunia medsos gitu. Gitu bang. Bang. Siap. Ini kan kalau menyikapi nih dengan kondisi dibilang sehat juga masih keganggu di kaki, kan? Itu mesti ngapain deh bang? Karena kan hidup harus terus berjalan. Betul. Kalau saya sih memang dari dulu punya prinsip kan, di podcast sebelumnya juga saya pernah bilang Mensana intercorazon bukan? bukan. Jadi kalau prinsip saya ini jadikanlah kelemahanmu sebagai kelebihanmu gitu. Iya. Itu kan prinsip saya dari dulu, selalu saya pegang gitu. Nah kebetulan sekarang saya lagi punya kelemahan ya. Jadi saya nggak mau menganggap itu kelemahan gitu bang. Jadi apalagi saya kan punya tanggungan banyak gitu. Ada anak, ada istri, ada orang tua juga. Jadi kalau saya kalah sama kelemahan ini, ya mau gimana lagi? Jadi saya sebisa mungkin berjalan lah bang, kegiatan gitu, walaupun apapun kondisinya. Gas ya. Saya gas, saya coba ya kayak tadi misalkan panggung, saya bilang dulu sama panitia, ini kondisi saya paling nyanyi sambil duduk karena gini. Oh ya udah nggak apa-apa bang, alhamdulillah ada aja gitu namanya rezeki anak-anak gitu. Betul. Yang penting ya harus tetap semangat lah. Tetap semangat. Apapun resikonya, apapun nanti penonton nanti ngomong apa, Betul. ya gimana nantilah itu. Jadi kan kayak gue kalau di rumah cuma tidur, gue nggak akan dapat duit gitu loh. Tapi pada saat gue pergi keluar, gue bisa bawa duit buat keluarga gue. Ya. Begitu bang ya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Cuman kan kalau saya memang kalau panggung itu nggak mungkin tiap hari bang. Betul. Iya. Sekali buat sebulan ya bang ya. Nih gitu kan. Tergantung yang kelola keuangan itu. Gitu. Makanya ini live TikTok ini kan satu kegiatan yang bisa dilakukan tiap hari gitu. Jadi dicoba untuk yang tiap harinya live TikTok segala macam. Tapi terkonsep ya. Biasanya kan orang live TikTok itu sembarang aja dan gak ada kejelasan gitu. Mungkin yang nonton yang lain mungkin, itu jelas loh, mungkin karena mereka fans punya. Kalau fans udah apa nih, fanatik banget. Yang dinonton pun walaupun yang lain lihat nggak menarik, tapi bagi fansnya itu menarik. Iya. Gitu loh. Kadang kan kita kalau live ngoceh, ngelantur sana kemari, gitu ngobrol apa nggak nyambung, cuma nyapa teman aja. Ya penonton ada-ada aja. Gitu. Kalau dipikir ke belakang, kenapa kita nggak mulai dari 5 tahun yang lalu kan? Karena kita nggak akan nyangka nih TikTok ternyata bunyinya minta ampun. Iya. Kenapa gitu loh? Ya dibilang telat juga nggak telat. Ya. Iya. Jadi ya. Mulai 2019-an kali ya rame itu TikTok. Jadi kita telat ya bang. Termasuk telat juga. Termasuk telat. Gitu loh. Kalau di zaman itu kita udah mulai kayak podcast, main di TikTok, mungkin sekarang kita udah memetik hasilnya ya. Memetik hasilnya. Tapi ya, saya pengen tahu
Iya. gitu. Tapi nggak ada kata terlambat sih Bang. Gitu. Yang penting kalau kita konsisten melakukannya sebaik mungkin. Betul. Tapi kalau kita lihat sekarang Bang, artis yang viral di tahun awal-awal TikTok sekarang kelelep sama artis baru. Iya. Jadi apa ya dibilang, harus ada inovasi ya. Inovasi, harus ada cara baru untuk supaya fans-fans baru itu kita dapat, viewers baru itu kita dapat. Kalau nggak gitu udah kita tenggelam, kelelep. Iya betul. Makanya salah satunya kemarin yang lagu Bintang ini Anima sempat dibawain sama Triswaka, sama Angga Chandra, terus musisi-musisi cover yang memang naik di YouTube kan gitu. Itu salah satunya yang membuat lagu kita tuh jadi regenerasi Bang. Lagu kita jadi dikenal sama Gen Z. Ya. Itu salah satu caranya sih memang. Gen Z dulu, milenial, yang makin dulunya lagi Gen apa ya? Jadul kali. Gen Z, milenial, Ke belakangnya lagi kolonial. Kolonial. bisa jadi. Nggak hafal tuh saya tuh. Katanya kan setelah sekarang Gen Z ini ada Gen Alpha apa ya? Gen Alpha ya? Pernah nggak? Kan ini kan udah di Gen Z dinyanyiin lagi lah dengan apa nih, artis-artis yang cover ya yang sekarang jadi naik lagi nih. Iya. Pergi ke tempat cafe atau apa, ada live, Bang Lucky di situ juga, lagu Bang Lucky dinyanyiin sama mereka tapi nggak kenal nih penyanyinya. Gitu. Sering banget Bang. Gitu. Jadi memang Anima ini lebih apa, lagunya ini lebih terkenal dibanding penyanyinya. Memang banyak yang bilang begitu Bang. Memang dari dulunya kita nggak pernah bikin berita mungkin ya, nggak pernah bikin gosip apa, jadi lagu memang terkenal tapi orang tuh ini yang nyanyi yang mana sih gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu Bang. Gitu. Harusnya sih tampil ya. Genre abang kan pop ya, Ya. nggak bikin musik yang agak-agak ngebeat atau apa kan. Jadi ya konsep anime ini yang pop ini banyak kan, yang band-band sekarang itu vokalis dia punya luar band nih. Gue sebenarnya karena mengikutin teman-teman yang di band ini udah nge-pop, teman-temannya ini melo-melo kan, teman-teman ini wah gue anak rock sebenarnya, ini dia bikin yang rock gitu. Gimana tuh Bang? Ya kalau saya memang basicnya dari dulu pop sih Bang. Jadi mungkin teman-teman Anima ini kalau secara musikalitas Anima ini dari awal British alternatif kayaknya dari dulu tuh anak-anak apa Anima nih. Cuman karena ngelihat vokalisnya karakternya lebih ke pop, jadi mereka apa menahan ego. Kita harus bikinnya yang pop nih, ngikutin vokalis nih gitu. Sebenarnya sih vokalisnya kayaknya R&B ya. Iya. Cuman ada di beberapa lagu anime yang upbeat banyak juga sih. Gitu. Kalau teman-teman apa dengerin satu album, ada beberapa tuh yang Jangan Jauh Dariku itu yang duet sama Asti Ananta dulu tuh ngebeat juga. Jangan Tangisi Aku itu ngebeat juga. Kalau untuk di daerah di luar daerah itu 5 lagu lah yang familiar di telinga teman-teman gitu. Cinta Katakan Cinta, Jangan Jauh Dariku, Jangan Tangisi Aku, Bintang sama Andai Saja tuh. Yang istilahnya bisa singlong lah mereka, berarti tahu lagunya nih gitu. Bang, kalau lagu Anima di cover sama penyanyi lain, kita nggak nyenggol orang ya, kita yang tahu. Apakah abang minta royaltinya atau senang nih lagu gua dinyanyiin sama orang lain nggak apa-apa, yang penting lagu ini tetap
apa nih, naik terus nih dan banyak yang tahu atau kenal. Iya. Kalau dari pihak saya dan teman-teman Anima nggak pernah mempermasalahkan itu, Bang. Malah kita senang dengan banyaknya teman-teman yang cover lagu kita tuh meregenerasi lagu kita lagi gitu. Jadi ya senang sih. Saya sebagai penyanyi senang. Si Ingkan sama si Andri pun sebagai pencipta lagu mereka juga senang juga. Dan alhamdulillah dari situ juga kan dari lagu kita yang regenerasi itu kan berimbas sama manggung kita juga. Ada lagi gitu. Ada lagi. Wow. Alhamdulillah. Kan sekarang lagi heboh-heboh ya mengenai Iya. ya itu aja lah gitu. Gitu. Tapi memang kalau untuk artis cover yang namanya agak lumayan ya, saya pikir mereka pasti ada izin-izin tertentu tuh sama label ya, sama label di mana kita rekaman dulu pasti itu ada izin sih. Tapi alhamdulillah royalti kita pun yang per 3 bulan royalti kita jalan lagi, Bang, gitu. Yang tadinya udah hampir mati karena mereka cover, itu kan kalau cover di YouTube jadi ada sharing, Bang. Betul. Jadi ada sharing. Pas kita lihat report royalti itu ada dari YouTube, dari mana? Oh, berarti yang cover ini. Gitu. Selain dari klip kita ya. Kalau covernya langsung di manggung, nggak masuk YouTube, live gitu? Nggak masalah. Nggak masalah. Aman lah ya? Aman. Oke. Thank you, Bang. Siap. Bang, seru nih bicara kita. Mungkin nanti ada part 3 kali ya. Siap. Gitu. Jadi pesan-pesan nih, Bang. Ya. Buat dunia anak muda yang mau main di medsos, apakah masih udah terlambat atau baru mulai nih? Atau belum terlambat nih? Belum terlambat. Orang pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesannya ya tetap semangat lah konten. Kalau konten itu kan memang harus nomor 1 harus kreatif dan rajin. Aku juga masih belajar ke arah situ, Bang. Untuk konsistennya ini, untuk kreatif bikin kontennya ini yang susah gitu. Makanya harus semangat terus. Pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Karena membangun medsos itu berdarah-darah, Bang, bener. Kita kumpulin followers. Ya pokoknya YouTube juga kan dapat subscriber aja susah gitu. Betul. Gitu, guys. Makanya butuh semangat yang tinggi banget itu. Tinggi banget. Iyalah. Thank you, Bang. Bang, sama-sama. Nyanyi dong. Kan penyanyi nih. Siap. Lagu apa nih, Bang? Kira-kira lagu apa ya? Lagu baru apa ya singlenya itu? Yang terbaru? Iyalah. Tapi aku bukan gitaris nih, nyobain. Mudah-mudahan bisa ya, Bang. Ya. Judulnya Kau Yang Terindah. Lagunya gini, Bang. Kaulah yang terindah, takkan mampu ku hapus semua tentangmu. Kaulah yang sempurna dari semua mimpi dalam hidupku. Kaulah yang ku puja, di setiap detikku sebut namamu. Kaulah yang pertama, lukan keras hatiku yang membeku. Ku yakin rasaku padamu tak mungkin salah.
cintaku ini tak akan berhenti, jiwaku tenang bersamamu, di dekatmu, di pelukmu, di dalam hidupmu. Kaulah yang terindah, kaulah yang terindah. Kaulah yang terindah, kaulah yang terindah. Hey. Bang, lu Itu single terbaru dari Anima, judulnya Kau Yang Terindah. Jadi buat teman-teman udah bisa lihat di YouTube, boleh like, share, and subscribe. Wih, keren. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Lucky Anima, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita yang Amin, amin. episode kedua nih, dan see you di next episode guys. Bye, wassalam. Makasih Bang Lucky. Siap. Sehat dan sukses selalu. Amin. Thank you, Bang.